Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firasmani Putri, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 3 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer. Langsung saja kita membahas soal yang pertama, yaitu jika R3 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar adalah ruang vektor atas field bilangan R dan W subset dari R3 dengan W sama dengan A, 0, A min B, di mana A, B itu elemen R. Tunjukkan apakah W subruang dari R3. Nah, penyelesaiannya pertama diketahui atau telah kita ketahui bahwa itu adalah A, 0, A min B. Kemudian ambil sebarang vektor U dan vektor V elemen W. Kemudian ambil sebarang skalar alfa elemen real. Dengan vektor U itu adalah U1, 0, U1 min V1, dan vektor V itu adalah U2, 0, U2 min V2. Di mana U1 0, U1 min V1, U2 0, U2 min V2 itu adalah elemen real. Untuk membuktikan apakah W subruang dari R3 itu terdapat beberapa aksioma. Aksioma pertama itu kita akan membuktikan bahwa W tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, di soal terdapat bahwa A, 0, A min B itu adalah elemen W. Kita pilih sembarang Z. Misalkan Z-nya itu 3, 0, 3 min 2, maka Z-nya itu adalah 3, 0, 1, sehingga terbukti bahwa W bukan himpunan kosong. Selanjutnya kita buktikan aksioma yang kedua, yaitu membuktikan bahwa W adalah subset dari R3. Nah, di soal yang sudah tertulis dengan jelas, sudah disebutkan juga bahwa W itu adalah subset dari R3, sehingga aksioma sudah pasti terbukti kebenarannya. Selanjutnya, aksioma yang ketiga, itu kita akan membuktikan apabila vektor U dan vektor P elemen W, maka vektor U ditambah dengan vektor P itu adalah elemen W. Nah, vektor U itu kita ketahui ya, bahwa vektor U itu U1, 0, U1 min V1. Kita jumlahkan dengan vektor P, yaitu U2, 0, U2 min V2, sehingga menjadi vektor U ditambah vektor P sama dengan U1 ditambah V1, 0, karena 0 tambah 0 itu 0, kemudian U1 min V1 ditambah U2 min V2 sama dengan U1 ditambah V1, 0, kita dalam U1 min V1 nya kita beri tanda kurung, ditambah dengan U2 min V2 kita beri tanda kurung, sehingga dari sini sudah terlihat ya bahwa U1 ditambah V1, 0, dalam kurung U1 min V1 ditambah dalam kurung U2 min V2 merepresentasikan A, 0, A min B, di mana A-nya itu U1 min V1 dan B-nya itu U2 min V2. Sehingga terbukti bahwa vektor U dijumlahkan dengan vektor V itu adalah anggota dari W. Kemudian kita akan membuktikan aksioma yang keempat atau aksioma yang terakhir, yaitu jika vektor U elemen W dan alfa atau skalar itu elemen real, maka perkalian skalar dari vektor U itu adalah elemen W. Nah, alfa dikalikan dengan vektor U itu sama dengan alfa dikali dengan vektor U itu kan kita ketahui ya, U1, 0, U1 min V1. Jadi alfa kita kalikan dengan U1, kemudian alfa kita kalikan dengan 0, itu hasilnya 0. Kemudian alfa kita kalikan dengan U1, jadi alfa U1
kurangi alfa kali V1. Nah, ini ternyata terbukti juga ya bahwa perkalian skalar pada vektor U itu merupakan elemen dari W, sehingga W merupakan subruang dari R3. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika X sama dengan U, V, W dengan U sama dengan 2, min 3,1, V sama dengan 4,1,1, dan W sama dengan 0, min 7, min 1, maka tunjukkanlah apakah X basis untuk R3. Nah, penyelesaiannya pertama-tama untuk membuktikan bahwa X itu adalah basis dari R3, maka terdapat 3 aksioma yang harus kita penuhi. Aksioma yang pertama itu X dapat dibalik, atau dalam artian determinan X itu tidak sama dengan 0. Kemudian untuk aksioma yang kedua, yaitu ketika X kita kalikan dengan vektor A dan hasilnya itu adalah 0, maka ini menyerupai solusi trivial atau tunggal dan angkanya 0. Kemudian aksioma yang ketiga, ketika X dikalikan dengan vektor A dan hasilnya adalah vektor B, maka ini membuktikan bahwa X itu akan selalu mempunyai solusi atau bisa disebut konsisten. Nah, selanjutnya kita akan buktikan aksioma yang pertama terlebih dahulu, yang mana akan dibuktikan bahwa determinan dari X itu tidak sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di soal, terdapat U-nya itu adalah 2, min 3,1. Nah, kemudian V-nya 4,1,1 dan W-nya 0, min 7,1. Sehingga bisa kita tuliskan X sama dengan matriks 2, min 3, 1, 4, 1, 1, 0, min 7, 1. Untuk menghitung determinannya, kita tambah lagi kolomnya dengan menyalin kolom yang pertama dan kolom yang kedua di sebelah kanan matriks X. Kemudian setelah kita salin kedua kolom tersebut, kita bisa mengalihkan angka-angka yang sudah dicoret oleh garis merah dan garis biru ini. Kita kalikan angka-angka yang telah dicoret oleh garis yang berwarna merah ini, kemudian kita jumlahkan setiap hasil kali dari angka-angka tersebut. Nah, 2 kali 1 kali 1 itu 2, ditambah min 3 kali 1 kali 0 itu 0, kemudian ditambah 1 kali 4, 4 kali min 7, min 28. Kemudian kita kalikan angka-angka yang dicoret oleh garis biru. Nah, setelah itu kita kurangkan setiap hasil kali dari angka-angka tersebut. 0 kali 1 kali 1 itu 0, berarti dikurangkan dengan 0. Min 7 kali 1 itu min 7, dikalikan dengan 2 berarti min 14. Min 0 dikurangi min 14 berarti jadi ditambah, karena min bertemu min jadi plus ya, jadi ditambah 14. 1 kali 4 itu 4, dikalikan dengan min 3, min 12. Min bertemu dengan, karena tadi 14 harusnya dikurangi min 12, karena min bertemu min jadi 14 ditambah 12. Nah, sama dengan kita operasikan semua bilangan ini, hasilnya itu 28 dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, karena X-nya itu tidak, atau karena determinan X-nya itu tidak boleh sama dengan 0, maka aksioma 1 ini tidak terbukti, sehingga X bukan basis R3. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Misalkan U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2 adalah vektor-vektor pada R2. Jika didefinisikan, hasil kali U, V itu sama dengan 2U1 V1 ditambah U2 V1 ditambah U1 V2 ditambah 2U2 V2. Nah, tunjukkan apakah U, V merupakan hasil kali dalam. Penyelesaiannya,
diketahui pada soal bahwa U, V itu sama dengan 2U1 V1 ditambah U2 V1 ditambah U1 V2 ditambah 2U2 V2 elemen R2. Nah, kita ambil sebarang vektor U, vektor V, dan vektor W elemen R2, kemudian kita ambil juga skalar, misalkan alpha, elemen real, dengan vektor U-nya itu U1, U2, vektor V-nya itu V1, V2, dan vektor W-nya itu W1, W2, di mana U1, U2, V1, V2, W1, W2 ini adalah elemen real. Nah, ada beberapa, untuk membuktikan bahwa U, V ini merupakan hasil kali dalam, itu terdapat beberapa aksioma juga. Nah, pertama kita akan membuktikan aksioma yang ke-1, yaitu akan dibuktikan bahwa U, V sama dengan V, U. Nah, U, V sama dengan U-nya itu, vektor U-nya itu kan U1, U2, V-nya itu V1, V2. Jadi, karena kita ketahui ya di soal U, V itu adalah 2U1 V1 ditambah U2 V1 ditambah U1 V2 ditambah 2U2 V2. Maka kita tinggal substitusikan saja setelah itu, karena tadi sudah disebutkannya bahwa seluruh anggota dari vektor U, vektor dan vektor V itu adalah elemen bilangan real, maka kita bisa menggunakan sifat komutatif pada operasi ini, sehingga sama dengan 2V1 U1 ditambah V2 U2 ditambah V1 U2 ditambah 2V2 U2 sama dengan menghasilkan V1, V2 U1, U2, sehingga terbukti ya bahwa U, V sama dengan V, U. Selanjutnya kita akan membuktikan aksioma yang kedua, yaitu ketika U ditambah V, W sama dengan U, W ditambah V, W. Pertama kita substitusikan terlebih dahulu ya vektor-vektor U dan vektor V, lalu vektor W-nya. Karena di sini U plus V maka sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, W berarti W1, W2, seperti yang sudah kita sebutkan di awal ya ini. Nah, selanjutnya, karena tadi di soal itu disebutkan bahwa ketika U, V itu sama dengan 2U1 V1 ditambah U2 V1 ditambah U1 V2 ditambah 2U2 V2, maka U plus V, W sama dengan 2 dikalikan dengan U1 plus V1 kali W1 ditambah U2 plus V2 kali W1 ditambah U1 plus V2 kali W2 ditambah 2U2 plus V2 kali W2. Nah, selanjutnya kita substitusikan angka 2 dan W1 serta W2-nya ke dalam operasi yang ada di dalam kurung. Sehingga sama dengan 2U1 W1 ditambah 2I1 W1, dari sini ya 2I1 W1 ditambah U2 kali W1 ditambah V1 kali W1 ditambah U1 kali W2 ditambah V1 kali W2 ditambah 2U2 kali W2 ini ya, ditambah 2V2 kali W2. Nah, setelah itu kita bisa mengelompokkan U dengan U dan W dengan dan V dengan V, sehingga sama dengan 2U1 W1 ditambah U2 W1 ditambah U1 W2 ditambah 2U2 W2 ini di dalam kurung ditambah dengan dalam kurung 2V1 W1 ditambah V1 W1 ditambah V2 W2 ditambah 2V2 W2. Nah, sehingga terbuktilah bahwa U ditambah V, W itu sama dengan U, W ditambah V, W. Selanjutnya kita akan membuktikan aksioma yang ketiga,
dimana untuk suatu bilangan skalar, atau di sini kita misalkan alfa elemen real, perkalian skalar vektor u, v akan sama dengan alfa dikalikan dengan vektor u, v dan akan sama dengan vektor u, vektor pi yang dikalikan dengan skalar. Tapi kita akan buktikan bahwa perkalian skalar vektor u, p akan sama dengan perkalian skalar vektor u, vektor v. Nah, polanya tetap sama ya, mengikuti yang sudah disebutkan di soal, yaitu 2u1v1. Nah, karena di sini u-nya dikalikan dengan skalar, jadi 2 dalam kurung alfa kali u1 dikalikan dengan v1 ditambah u2 kali v2, itu karena u-nya dikalikan skalar, jadi alfa kali u2 dikurung kalikan dengan v1 ditambah u1 kali v2. Nah, karena u-nya dikalikan dengan skalar, menjadi dalam kurung alfa kali u1 kali v2 ditambah 2u2 v2. Dan karena u-nya itu dikalikan dengan skalar, jadi 2 dalam kurung alfa kali u2 dikalikan dengan v2. Sama dengan 2 alfa u1 v1 ditambah alfa u2 v1 ditambah alfa u1 v2 ditambah 2 alfa u2 v2. Nah, karena semuanya dapat alfa, sehingga alfanya bisa kita keluarkan. Jadi sama dengan alfa dalam kurung kali 2u1 v1 ditambah u2 v1 ditambah u1 v2 ditambah 2u2 v2. Kemudian dari sini terbukti ya bahwa perkalian skalar vektor u, v itu sama dengan alfa atau perkalian skalar dari vektor u, vektor v. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa perkalian skalar dari vektor u, vektor v itu akan sama dengan vektor u, perkalian skalar vektor v. Karena sekarang yang dikalikan dengan skalanya itu adalah vektor v, sehingga sama dengan 2u1 dikalikan dengan alfa kali v1 ditambah u2 kali alfa kali v1 ditambah u1 kali alfa kali v2 ditambah 2u2 kali alfa kali v2, sehingga menghasilkan 2u1 kali alfa v1 ditambah u2 kali alfa v1 ditambah u1 kali alfa v2 ditambah 2u2 kali alfa v2. Dan terbukti ya bahwa perkalian skalar vektor u, v akan sama dengan perkalian skalar vektor u, vektor v dan akan sama dengan vektor u, perkalian skalar vektor v. Lalu kita akan membuktikan aksioma yang terakhir atau aksioma yang keempat, di mana u, itu akan lebih dari sama dengan 0, dan u itu akan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor u sama dengan vektor 0. U, berarti awalnya kan 2u1 v1 ya, jadi 2u1 u1 ditambah 2u1 semuanya u, karena di sini u, ditambah u1 u2 ditambah 2u2 u2, sehingga menghasilkan 2u1 kuadrat ditambah 2u1 ditambah 2u2 kuadrat. Dan ini hasilnya itu akan lebih besar sama dengan 0, karena u1 kuadrat ditambah u2 kuadrat itu akan lebih besar dari u1 u2. Kemudian u, akan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor u sama dengan vektor 0. 0,0. Jika 0,0 berarti 2 u1-nya kita gantikan dengan 0, sehingga 2 dikalikan 0 kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan 0 ditambah 2 kali 0 kuadrat itu akan sama dengan 0. Jadi terbukti ya bahwa u, itu lebih dari sama dengan 0, dan u, akan sama dengan 0 jika dan hanya jika
vektor U sama dengan vektor 0, sehingga terbuktilah bahwa U, V itu adalah hasil kali dalam. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.